Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami akan memulai seri yang baru tentang kitab Maleakhi, sekalipun dulu sudah pernah dikhotbahkan. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup dan kami percaya, sekalipun sudah pernah dikhotbahkan, diulang pun tetap memberikan berkat, bahkan bisa berkat-berkat yang baru. Tuhan, kami titipkan acara firman di dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan dan kata-kata, sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, apakah yang on-site ataupun online, biarlah mereka bisa mendengar dengan sebaik-baiknya, dengan penuh konsentrasi dan juga mendapatkan terang sehingga mengerti. Dan melalui semua ini kami semua bisa diberkati, dibangun, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Kami yakin setan pasti akan bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan topik merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita punya perasaan dan kita juga punya pikiran, jelas juga punya kehendak, tapi bukan itu yang saya urus pada saat ini. Dan ini sesuatu yang sangat perlu dipikirkan ya. Kita diberi otak itu untuk belajar Alkitab, dan dengan pencerahan Roh Kudus kita bisa mengerti. Kita tidak pernah disuruh menggunakan perasaan di dalam belajar firman Tuhan. Yang digunakan adalah otak yang dicerai oleh Roh Kudus untuk mengerti Alkitab. Tapi banyak orang pakai perasaan. Saya kira kalau orang-orang tertentu itu merasa bahwa doktrin yang reform ajarkan tentang penentuan segala sesuatu, lalu juga penentuan dosa, kalau mereka menolak bahkan dengan argumentasi yang sudah begitu kuat yang tidak bisa mereka bantah, memang bisa karena masalah gengsi ya, tapi bisa juga karena masalah perasaan yang main lebih kuat daripada otaknya. Merasa kok aneh Allah menentukan dosa. Ya saudara, hati-hati dalam belajar firman atau melihat kebenaran apapun.
yang bekerja seharusnya otak, memang harus dengan pencerahan Roh Kudus untuk mengerti Alkitab itu penafsirannya bagaimana. Kalau perasaannya ikut campur, ini bisa jadi kacau, tidak karu-karuan. Karena itu saya saat ini memberikan topik merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Kita membahas Maliakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca terlebih dahulu ya. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliakhi. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Lalu Tuhan yang jawab ya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan panah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom keturunan Esau ya, berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, pertama-tama saya akan memberikan latar belakang atau ya pendahuluan ya, yang saya ambil dari ayat 1. Ayat 1-nya berbunyi ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel ya, dengan perantaraan Maleakhi. Pertama-tama yang akan saya bahas, saudara, singkat saja karena saya tidak terlalu senang bahas hal-hal semacam demikian. Saat penulisan Maleakhi pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel atau Kerajaan Utara dikalahkan oleh Asyur dan orang-orang Israel diangkut ke dalam pembuangan. Dan lalu menyusul pada tahun 587 sebelum Masehi, Yehuda atau Kerajaan Selatan dikalahkan oleh Babilonia dan orang-orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan. Nah, di antara tahun 538 sampai 444 sebelum Masehi, orang-orang Yehuda kembali dari pembuangan. Yang Israel itu tidak pernah kembali sebetulnya ya. Mereka kawin campur sehingga nanti akhirnya muncul Samaria itu. Sedangkan Maleakhi menulis kitabnya kira-kira pada tahun 440 sebelum Masehi. Jadi Maleakhi menulis kitabnya untuk orang-orang Yehuda sesudah kembali dari pembuangan. Jadi karena itu kata Israel dalam ayat 1 tadi bukan menunjuk Israel yang dikalahkan oleh Asyur itu atau Kerajaan Utara itu ya, tetapi menunjuk pada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Jadi ini sesuatu yang ya lumayan penting karena kalau saudara kacau balokkan Israel ini dengan yang Kerajaan Utara, maka ya jadi tidak karu-karuan. Yang kedua sekarang saudara, kerohanian pada saat itu betul-betul luar biasa brengseknya, baik imam-imamnya maupun rakyatnya. Dulu waktu pertama-tama saya mengkhotbahkan seri Maleakhi, juga saya khotbahkan seri Korintus, 1 Korintus. Karena pada waktu itu ya saya melihat juga hal model seperti begini. Karena waktu saya pulang dari Amerika itu saya keliling gereja ya, dipanggil khotbah di sana, saya datangi dulu gerejanya, dan kalau saya tidak ada tugas khotbah saya datang ke gereja-gereja itu. Saya bingung melihat keadaan gereja pada saat itu karena jangankan pengajaran, Injil pun tidak ada. Jadi kacau balau tidak karu-karuan. Dan ini sama dengan atau mirip dengan
kondisi kerohanian pada zaman Maleakhi. Betul-betul brengsek, imam-imamnya maupun rakyatnya. Saudara, dosa-dosa mereka itu antara lain, pertama poin A, mempersembahkan binatang cacat. Saya tidak akan membacakannya, saya tuliskan hanya alamatnya. Maleakhi pasal 1 ayat 6-14. Toh nanti kita akan melihat bagian itu atau membahas bagian itu. Jadi saya tidak usah bacakan. Lalu poin B, pengajaran yang brengsek dari para imam. Pasal 2 ayat 1-9. Yang ketiga, kawin campur dan perceraian. Dalam pasal 2 ayat 10 dengan 16. Dan yang keempat, poin D, tidak memberikan persembahan persepuluhan atau tidak memberikan seluruhnya. Jadi harus 10%, mereka berikan 5% misalnya, gitu ya. Atau sama sekali tidak memberi. Pasal 3 ayat 6 sampai dengan 12. Lalu dosa-dosa lain itu ada dalam pasal 3 ayat 5 dan ayat 13 dan ayat 14. Karena semua ini nanti toh akan kita bahas, kita tidak usah baca, nanti lain kali saja. Tapi kalau saudara mau membaca, saudara bisa membaca sendiri setelah mendapatkan makalahnya. Nah, kepada gereja brengsek seperti itulah Maleakhi menuliskan kitab ini. Dia menuliskan firman Tuhan, tentu saja di bawah pengilhaman dari Roh Kudus, dan kitabnya itu ditujukan kepada gereja yang brengsek seperti ini. Saya berikan penerapan saudara. Kalau saudara itu mau menangani orang atau gereja yang brengsek, bahkan sebetulnya kalau menangani orang kafir ya, yang brengsek, maka berikanlah firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain, saudara. Orang brengsek, dia mau perampok, dia mau maling, dia mau pemerkosa, penculik, apa saja ya. Masukkan penjara dan sebagainya itu tidak akan memperbaiki dia. Paling-paling dia nanti takut ketangkap lagi lalu tidak melakukan dosa itu. Tetapi seandainya bisa tidak ketahuan, dia pasti mengurangi. Bahkan seringkali masuk penjara itu membuat mereka lebih ahli di dalam kejahatan itu. Karena di sana banyak penjahat satu belajar daripada penjahat yang lain, akhirnya malah lebih hebat di dalam melakukan kejahatan. Jadi tidak bisa kita membetulkan orang dengan sesuatu paksaan dari luar. Dihajar atau diapakan itu tidak memungkinkan. Berikan firman Tuhan. Memang firman Tuhan pun akan gagal kalau orangnya tidak dikerjai oleh Roh Kudus, dilahir barukan. Tapi kalau Roh Kudusnya bekerja menyertai firman Tuhan yang kita beritakan itu, dan orangnya bertobat dengan sungguh-sungguh, maka perbaikan atau pengudusan akan muncul dari dalam bagi orang atau gereja atau yang brengsek itu, atau orang kafir yang brengsek itu. Selama orang Kristen atau gereja brengsek itu masih mau mendengar firman Tuhan, maka masih ada kemungkinan atau masih ada harapan gitu ya bagi mereka untuk direformasi. Tapi kalau mereka dikasih firman Tuhan tidak mau, ya ini memang tidak bisa diapa-apakan. Mereka pasti akan brengsek terus dan berakhir di neraka. Dan ini berlaku untuk saudara sendiri. Kalau saudara cuekin firman Tuhan, bahkan anti firman Tuhan, saudara tidak bisa diperbaiki. Terus dosa, tambah lama tambah nakal baruan, sampai saudara berakhir di neraka. Makanya dalam urusan firman Tuhan, gereja kita paling mementingkan puji-pujian pendek saja, doa tidak terlalu panjang, tetapi firman Tuhan bisa sangat-sangat panjang. Dan saudara wajib berusaha berkonsentrasi, bukan guyonan, ngelamun, atau omong-omong atau apapun. Tapi mendengar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, karena itulah yang bisa memperbaiki kita.
dari kondisi brengsek ke kondisi yang lebih baik setidaknya. Saya bisa memberikan firman Tuhan kepada orang brengsek itu dengan cara memberitakannya melalui mulut saudara, melalui khotbah, lalu juga bisa melalui pengajaran sekolah minggu kepada anak-anak, atau penginjilan pribadi. Atau saudara bisa memberitakan firman Tuhan yang tertulis seperti buku-buku rohani, dengan catatan bahwa saudara harus memilihkan buku rohani yang baik atau bermutu. Yang kedua, saudara, memang gereja brengsek juga sangat membutuhkan doa saudara. Tapi kalau gereja itu hanya didoakan dan tidak diberikan firman, saya tidak percaya mereka bisa dipulihkan atau diperbaiki dari kebrengsekannya. Doa penting, menyertai firman bersama-sama. Yang menjadi pertanyaan saudara, berapa banyak orang brengsek yang saudara lihat? Dan berapa banyak firman Tuhan yang saudara berikan kepada mereka? Berapa banyak doa saudara untuk orang-orang brengsek itu? Kita sering berdoa dalam doa syafaat untuk gereja-gereja yang sesat, untuk nabi-nabi palsu. Memang doa saya untuk nabi palsu cuma salah satu dari dua kemungkinan. Atau Tuhan pertobatkan, atau Tuhan binasakan. Jauh lebih baik dia binasa daripada dia menyesatkan banyak orang. Dan akhir-akhirnya kita melihat video beredar, khotbah-khotbah dari orang yang punya banyak sekali jemaat, tapi khotbahnya ngawur, tidak karu-karuan. Yesus baru menjadi Allah dan apa segala macam kegilaan yang sungguh-sungguh. Berarti dulunya bukan Allah begitu. Pendeta yang satu itu punya kesesatan yang khusus. Kalau yang lain sesat, biasanya ada kelompoknya begitu ya. Tapi yang satu ini punya kesesatan yang khusus. Lalu punya anak sesat juga. Pengkhotbah besar di sana sesat juga. So, jangan tonton ya. So, tonton YouTube itu sama dengan beri uang pada mereka. Nyumbang kesesatan itu sama dengan nyumbang setan. Dan memperlebar jalan ke neraka. Saya tidak ngerti kenapa orang selalu nonton saja orang-orang yang sudah diketahui sesat. Kalau terpaksa memang mau nonton, download dulu khotbah itu. Baru ditonton, maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau tonton langsung, maka saudara memberikan duit kepada dia. Makin banyak views-nya, makin banyak duit yang dia dapatkan dari YouTube. Ini nyumbang orang sesat. Sekarang saya lanjutkan dalam poin yang ketiga ya. Siapakah Maleakhi itu? Saudara mungkin dari dulu anggap Maleakhi itu yang nabi pokoknya. Ya mungkin nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Ya. Tapi sebetulnya tidak demikian saudara. Tidak diketahui dengan pasti Maleakhi itu siapa ya. Karena kata bahasa Ibrani adalah Malachi. Malach itu berarti angel, malaikat, atau messenger, utusan. Nah, semua kalau kata benda ditambahi i, maka menjadi my angel, my messenger. Malach tambah i, Malachi, itu menjadi my angel atau my messenger. Malaikatku, utusanku. Seperti El itu Allah. Eli, Eli, Allahku, Allahku. Ya, begitu tambah I,
maka menjadi my God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu teriakan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu menyebabkan ada penafsir yang menganggap bahwa Maleakhi itu sebetulnya bukanlah suatu nama. Penulis kitab ini hanya memperkenalkan diri sebagai utusan Allah, tetapi dia menyembunyikan identitasnya. Kita tidak tahu apa sebab dia menyembunyikan identitasnya. Dan Calvin menganggap bahwa Maleakhi adalah julukan dari Ezra. Ezra yang, saya kira dia yang tulis kitab Ezra ya. Jadi bukannya Ezra Al-Fatoru, tapi Ezra-nya Alkitabnya. Nah, siapa sebenarnya Maleakhi itu? Tidak diketahui dengan jelas. Ini kalau tidak melakukan eksposisi, kita tidak akan pernah tahu hal seperti ini. Dan melakukan eksposisi dari para penafsir, kita bisa tahu hal-hal seperti ini. Sekarang saya lanjutkan poin keempat. Ada kata-kata ucapan ilahi dalam ayat 1. NIV, NASB, dan RSV menerjemahkan oracle. Oracle itu bisa diterjemahkan ucapan ilahi atau sabda dewa. Sedangkan King James menerjemahkan secara lebih hurufiah, menerjemahkan burden atau beban. Kata bahasa Ibrani adalah masa. Kata masa itu berasal dari kata kerja nasa, yang berarti itu lift up atau mengangkat. Jadi masa berarti sesuatu yang diangkat, dan ini kata bendanya. Dan karena itu bisa diartikan beban. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan beban itu? Ada bermacam-macam penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan beban itu. Pertama, poin A, kata ini menunjukkan bahwa Maleakhi adalah berat untuk menyampaikan firman yang penuh dengan kecaman itu. Karena ini gereja brengsek. Waduh, kata pada karu-karuan baca sendiri, dalam satu kali baca 4 pasal kitab Maleakhi. Tidak terlalu suka membaca seperti itu. Maka saya melihat kecamannya luar biasa banyak. Sama seperti 1 Korintus, itu juga banyak sekali kecaman. Kalau saudara adalah orang yang senang melakukan kecaman, dalam arti saudara menikmati atau enjoy saat pengecaman itu, maka ada sesuatu yang tidak beres dengan kerohanian saudara. Jelas saudara sedang kekurangan kasih. Bereskan dahulu kerohanian saudara, baru mengecam orang lain. Bandingkan Matius 7 ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Menghakimi dalam arti tidak ada kasih dan memang bermaksud menghancurkan. Itu yang dimaksudkan dengan larangan menghakimi di sini. Tapi menghakimi dalam urusan menilai orang itu nabi palsu, bahkan menegur orang itu, selama itu dilakukan dengan kasih, tidak ada yang salah dengan hal itu, bahkan itu sesuatu yang harus kita lakukan.
Tapi kalau saya menegur dan enjoy rasa no ya, kuapok muka apa ya, senang gitu bisa membuat orang yang dilabrak habis-habisan. Maka ini kekurangan kasih dan ini jelas bertentangan dengan Matius 7:1-5. Ini penghakiman yang dilarang. Jadi bedakan dua macam penghakiman ya. Tidak semua penghakiman dilarang. Seperti kebanyakan orang main di Facebook yang bodoh, yang tidak mengerti perbedaan antara penghakiman yang benar dan penghakiman yang salah. Kita harus bisa membedakan. Karena poin B, saudara, kata ini menunjukkan bahwa Maleakhi menyampaikan firman Tuhan dengan beban. Dalam arti yang sama seperti kalau kita berkata, orang itu mempunyai beban untuk melayani. Maka kalau ini positif ya, jelas positif. Kalau orang tidak terbeban melayani, persiapannya ya salah-salah, lalu kotaknya cepet-cepetan aja lah, pendek-pendek, apalagi kalau dalam satu persekutuan di rumah dan ada makan dan sebagainya, cepat-cepat saja lah, cepat-cepat makan, gitu ya. Dia tidak ada beban untuk melayani, tapi beban untuk makan. Ini rakusnya lebih buruk daripada apapun ya. Kalau saudara datang hanya untuk makan, apalagi dalam kebaktian Natal dan sebagainya, saudara tidak punya beban untuk berbakti, tidak punya beban untuk melayani, punyanya beban untuk makan, saudara akan berakhir di neraka. Saya tidak percaya saudara orang Kristen. Kan sudah saya lanjutkan dengan penerapan ya. Apakah saudara adalah orang yang melayani Tuhan atau memberitakan firman Tuhan dengan beban? Kalau memang iya, saudara akan mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Saudara jadi chairman, saudara jadi guru sekolah minggu, bisa saja ajar saja memimpin pujian. Yang penting kan firman Tuhan. Asal-asalan laku comot laku satu dengan laku satunya tidak terhubung, tidak digandengkan dengan kata-kata dan sebagainya. Dulu saya sering dari Jerman dan saya pilih lagu itu saya hubungkan lagu ini dengan lagu ini, hubungannya apa, kata penghubungnya apa, itu dihubungkan. Terus ada sekolah minggu, aduh yang diajar anak-anak saja loh, anak ngerti apa. Cerita-cerita yang sama terus-terusan. Saudara, bahkan kalau cerita yang sama, penekanannya bisa dibuat berbeda. Cerita tentang Simpson misalnya, kita bisa menekankan kemahakuasaan Tuhan, bukan kemahakuasaan Simpson. Bisa memberikan Simpson kekuatan yang begitu hebat. Kita bisa menekankan hal yang lain. Dia hebat dalam kekuatan, dia lemah dalam urusan perempuan sehingga dihancurkan oleh Delilah. Kita bisa menekankan hal itu. Kita bisa juga menekankan, sekalipun dia sudah hancur, kekuatannya hilang, matanya dibutakan, dijadikan permainan oleh orang-orang Filistin, tapi pada waktu dia bertobat, Tuhan mengabulkan doanya. Diberikan kekuatan lagi, dia hancurkan kuil Dewa Dagon itu. Dan memang dia mati, tapi itu bukan bunuh diri. Itu sama seperti mati dalam peperangan itu ya. Memang kamu risiko mati jelas ada, dan dia mati memang, tapi orang Filistin yang mati pada saat itu jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Simpson dalam sepanjang hidupnya. Jadi secara guru sekolah minggu itu tidak bisa lalu sembarangan saja cerita Simpson, pokoknya Simpson ya diceritakan begini. Cerita apapun dalam Alkitab, cerita yang sifatnya historis ya, sejarah ya, bisa kita lihat mau ditekankan di mana, mau ditekankan di mana, mau ditekankan di mana. Jadi sekalipun ceritanya sama,
Nanti ada bagian yang bukan ditekankan, itu dilewati cepat. Tapi bagian yang ditekankan, wah itu diceritakan panjang lebar, diberikan ilustrasi dan macam-macam, maka akan beda, saudara. Jadi saudara, kalau melayani firman Tuhan juga pengkhotbah ya, bisa hanya sebagai satu rutinitas. Melayani sekolah minggu juga bisa, melayani pakai Jerman bisa, dengan acuh tak acuh, dengan terpaksa, dengan berat hati, dan asal-asalan, dan sebagainya. Kalau iya, saudara tidak punya beban untuk pelayanan. Orang mungkin anggap saudara melayani, Tuhan anggap saudara tidak melayani, dan apa yang saudara lakukan itu adalah dosa. Kalau Kristus mati bagi kita, dan kita melayani Dia dengan asal-asalan seperti itu, pikirkan saudara, apakah cocok melayani dengan sikap asal-asalan seperti itu, padahal kita mengaku percaya Kristus menderita luar biasa dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya masuk neraka, Dia gantikan kita. Sehingga kita bisa masuk surga, asal kita percaya kepada Dia. Seharusnya kita juga melayani rela mati dalam pelayanan itu. Misalnya pada waktu pertama kali dulu debat dengan Muslim itu pertama, belum pernah punya pengalaman apapun, saya berangkat dengan suatu sikap, saya rela mati. Saya tidak akan mau diintimidasi lalu takut mengucapkan kebenaran. Dan saya berdoa untuk hal itu. Buat Tuhan berikan kekuatan, karena apakah saya takut atau saya berani? Itu saya bisa berani hanya kalau saya dikuatkan atau diberi keberanian oleh Tuhan. Tanpa diberi itu, saya berakhir seperti Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Pokoknya kalau kita bisa bagus, itu dari Tuhan. Kalau kita jelek, itu dari diri kita sendiri. Sekarang poin sih. Kata beban itu bisa dalam arti ketiga ini. Kata ini menunjuk pada hukuman atau penghakiman atau teguran Allah. Tetapi lalu ada orang yang menambahkan kata-kata Allah keras dan penuh ancaman. Tetapi tetap ada penghiburan di dalamnya, karena dalam ayat 1 dikatakan bahwa kata-kata itu ditujukan kepada Israel. Bahasa Inggrisnya to Israel, kepada Israel, bukan against Israel, terhadap atau menentang Israel. Seandainya dituliskan against Israel atau terhadap atau menentang Israel, maka ini buruk ini jadinya ya. Tapi kepada Israel itu sebetulnya sekalipun kata-katanya keras, maksudnya positif, tujuannya positif supaya mereka bertobat. Tapi kalau against ini lain cerita jadinya. Jadi saudara, dalam teguran Allah yang saudara dengar, apakah dari saya atau dari siapapun, kalau teguran itu begitu keras sampai kupingnya ini terasa panas begitu ya. Ingat ya, teguran keras itu tidak selalu tanpa kasih. Setiap pengkhotbah memang punya karakternya, dan saya sendiri karakternya keras. Dan firman Tuhan sendiri sangat banyak teguran keras. Yesus, Yohanes Pembaptis, Paulus, dan sebagainya. Stefanus, keras sekali dalam bicara. Bukan keras volumenya, tapi kecamannya keras, ular beludak, kuburan yang dilabur putih, luarnya bagus, dalamnya penuh tulang yang membusuk. Baca seluruh Matius pasal 23 dan lihat betapa kerasnya kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu, orang-orang yang munafik dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kelima.
Firman Tuhan titik-titik dengan perantaraan Maleakhi ayat 1. Maleakhi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan manusia, karena dia bisa berbicara secara langsung atau memakai seorang malaikat. Tapi biasanya dia tetap menggunakan manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang kadang-kadang terjadi suatu keluar biasaan. Dia pakai malaikat, seperti pada Natal pertama, ya, kepada gembala, dan sebagainya. Tapi pada umumnya, saudara, dia menggunakan manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Tujuan ayat 1 ini adalah untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Maleakhi ini adalah firman Tuhan yang tidak bisa disamakan seperti khotbah-khotbah zaman sekarang ini. Khotbah zaman sekarang ini kan orang-orang itu cuma pendeta seperti saya ini belajar, ya, dari buku-buku tafsiran, lalu nyusun, lalu menyampaikan firman. Tapi Maleakhi ini bicara secara nubuat. Ingat ya, nubuat itu tidak selalu artinya harus ramalan. Itu salah kaprah, saudara. Ramalan termasuk, tapi bisa juga pengajaran, teguran, atau penghiburan, atau apapun. Pokoknya semua firman Tuhan bisa Tuhan berikan melalui nubuat. Dan dia dipimpin Roh Kudus, dan jelas bahwa kata-katanya benar secara mutlak. Ada dua pandangan ekstrem atau salah tentang khotbah zaman sekarang. Pertama, khotbah itu cuma kata-kata manusia, kata-kata pendeta. Dan ini menyebabkan orang Kristen lalu tidak menghiraukan khotbah. Khotbah memang kata-kata manusia, memang kata-kata pendeta. Tapi kalau pendeta atau manusia itu belajar firman, menafsirkan secara benar, dan menyampaikan, maka itu tetap adalah firman Tuhan. Dan saudara cuekin khotbah seperti itu, saudara sama dengan cuekin Tuhan. Lalu pandangan ekstrem yang kedua adalah khotbah itu tidak ada salahnya, infallible. Ini seringkali menjadi anggapan dari orang-orang yang mengidolakan hamba Tuhan. Tidak peduli diserang dengan cara apapun dan mereka tidak bisa membela, termasuk pendeta yang diserang atau tidak bisa membela terhadap serangan itu, mereka tetap menerima apapun yang pendeta mereka katakan. Tidak peduli hal itu tidak sesuai dengan kitab suci atau tidak berdasarkan Alkitab. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus baru menjadi Allah tahun sekian dan sebagainya. Ini kegilaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang-orang itu yang menjadi jemaatnya, apalagi pendeta-pendeta lain yang ada di gereja itu, bisa tidak tahu kalau itu tidak cocok dengan Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Tapi itulah, saudara, ya. Kalau sudah terjadi orang Kristen yang mengidolakan pendeta tertentu sedemikian rupa, maka dia akhirnya beranggapan pendetanya tidak bisa salah. Tidak ada pendeta yang tidak bisa salah. Saya juga bisa salah. Padahal saya meminimalisir kesalahan itu jangan sampai menjadi kesesatan. Bahkan jumlah kesalahannya sedikit mungkin. Dan saya lakukan dengan cara menggunakan buku tafsiran sebanyak mungkin. Kalau buku tafsiran banyak, yang satu memberikan ajaran yang salah, biasanya yang lain mengoreksi. Tapi kalau saya tidak pakai buku tafsiran, saya sendiri menafsirkan bisa ngawur, tidak karu-karuan. Kalau saya pakai buku tafsiran cuma satu, sama saja terjadi orang itu salah, saya lalu ikut dia, ikut jadi salah. Jadi kedua sikap di atas ini salah, saudara, ya. Khotbah zaman sekarang tidak ada yang bebas dari kesalahan, lalu menjadi infallible dan inerrant. Karenanya pada waktu mendengar khotbah, kita harus selalu membandingkannya dengan kitab suci atau firman Tuhan. Selalu cek, saudara, ya. Saudara mau pakai
khotbah di HP, mau pakai bawa Alkitab terserah. Tapi kalau saya misalnya tadi di sini mengatakan ayat 1, ya ini lihat kembali ayat 1, mungkin tadi dibacakan tapi mungkin sudah lupa. Jadi lihat di Alkitabnya. Omongan saya ada benar apa enggak? Nah sekarang ini saya mengutip ayat. Saya bisa cek juga dalam Alkitab saudara. Apakah ayatnya saya ubah atau gimana? Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu, kalau saudara lihat konteksnya, ini kota Berea ya, lebih baik hatinya, terjemahan bahasa Inggris mestinya lebih benar, lebih mulia ya, lebih mulia daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena kenapa disebut lebih mulia? Ini alasannya. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka menerima, bukan sembarangan menerima. Mereka melakukan pengujian. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kita harus mengecek, menguji setiap khotbah. Hanya kalau khotbah itu betul-betul didasarkan pada kitab suci, setelah kita uji ternyata memang benar, barulah khotbah itu bisa dianggap sebagai suatu kebenaran atau firman Tuhan. Kalau tidak, maka bagian yang salah atau seluruh khotbah kalau sesat, ya seluruh bagiannya bukan firman Tuhan. Tetapi saudara, apa yang disampaikan oleh Maleakhi dan juga oleh penulis-penulis kitab suci yang lain tidak sama dengan khotbah-khotbah zaman sekarang. Karena kata-katanya itu memang betul-betul tidak ada salahnya, infallible dan inerrant di dalam bahasa Inggris. Adanya faktor manusia dalam penyampaian atau penulisan kitab suci atau firman Tuhan menyebabkan orang-orang dari golongan liberal mengatakan bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu sudah bercampur dengan kesalahan, sehingga tidak lagi infallible dan inerrant. Karena alasannya ada faktor manusia ya. Kan Tuhan tidak bicara langsung. Kalau Tuhan bicara langsung, nah ini tidak ada faktor manusia. Maka itu infallible, inerrant. Tapi Tuhan bicara, dia berikan wahyu pada orang, lalu orang bicara atau orang tulis. Berarti ada faktor orang, faktor manusia. Nah, karena ada faktor manusia, itu mereka anggap sebagai alasan bahwa kitab suci atau firman Tuhan yang sudah bercampur dengan kesalahan, sehingga tidak lagi infallible ataupun inerrant. Dan ini adalah kesesatan dari gereja-gereja, pendeta-pendeta yang liberal dan sekolah-sekolah teologi yang liberal. Dan ini sesuatu kesesatan yang membahayakan. Dalam pandangan sesat dari golongan liberal ini, ada dua hal yang bisa kita katakan sebagai jawaban. Pertama, saudara, Tuhan sudah mempersiapkan para penulis kitab suci itu sehingga mereka menjadi orang yang cocok secara sempurna untuk menuliskan firman Tuhan. E.J. Young dalam bukunya yang berjudul Thy Word is Truth, halaman 64, mengutip kata-kata seorang ahli teologi reform yang lain, B.B. Warfield, yang berkata sebagai berikut. Sebagaimana sinar yang melalui kaca berwarna dari jendela suatu katedral. Kita tahu katedral Katolik itu ya, kaca-kacanya itu berwarna-warni gitu ya. Jadi sinar dari luar matahari melalui kaca berwarna, dan sinar itu sinar dari surga. Tapi dalam tanda petik dikotori oleh warna-warna dari kaca yang dilaluinya. Kalau dia melalui kaca yang warna merah, dia masuknya jadi merah. Melalui biru, jadi biru. Itu dalam tanda petik dikotori. Begitu juga dikatakan oleh orang-orang liberal ya, bahwa firman Allah yang melalui pikiran dan jiwa manusia pasti keluar dengan dikotori oleh kepribadian melalui mana firman itu diberikan. Dan sampai pada tingkat itu,
berhenti menjadi firman yang murni dari Allah. Masih firman mungkin, tapi bukan murni. Jadi sekarang cuma mengandung firman. Itu sebagian liberal menganggap mengandung. Kalau mengandung firman, tidak semuanya firman. Kalau saya bilang cincin saya mengandung emas, tidak berarti emas 24 karat tanpa campuran apapun. Mungkin cuma 18 karat, yang lain dicampur atau dengan seng, nikel, besi, perak, saya tidak tahu apa. Tapi pokoknya campuran. Tapi liberal ada yang berkata Alkitab bukan firman Allah. Memang jelas-jelas seperti itu. Saya lanjutkan, tetapi bagaimana jika kepribadian ini telah dibentuk oleh Allah menjadi kepribadian yang persis cocok sehingga mewarnai firman yang melaluinya sesuai tujuan Allah. Bagaimana jika warna dari jendela dengan kaca berwarna telah direncanakan oleh sang arsitek dengan tujuan memberikan sinar yang memasuki katedral itu sifat dan kualitas yang diterimanya dari warna-warna itu persis seperti yang dikehendakinya. Bagaimana jika firman Allah yang datang pada umatnya dibentuk oleh Allah menjadi firman Allah dengan memakai kualitas dari orang-orang yang dibentuk olehnya untuk tujuan itu melalui siapa firman itu diberikan. Saya berikan penjelasan untuk kata-kata B.B. Warfield ini ya. Sinar yang masuk ke dalam katedral melalui kaca berwarna dari jendela katedral telah dinodai atau dikotori oleh warna kaca yang ia lewati. Dari sinar matahari itu boleh dikatakan, ya mau dikatakan putih atau tidak berwarna, saya tidak tahu lah. Tapi melalui kaca merah, dia jadi merah. Melalui biru, jadi biru dan sebagainya. Jadi dinodai atau dikotori. Nah, orang liberal lalu menganalogikan demikian juga setiap firman Allah yang melewati atau melalui pikiran dan jiwa manusia pasti keluarnya sudah dikotori oleh kepribadian melalui mana firman diberikan, dan pada saat itu tidak lagi merupakan firman Allah yang murni. Tetapi saudara, Warfield lalu memberikan argumentasi. Bagaimana kalau warna dari kaca jendela itu telah direncanakan oleh sang arsitek dari katedral itu untuk memberikan warna dalam katedral persis seperti yang dia kehendaki, sehingga warna-warnanya bukan dikotori tetapi malah menjadi indah setelah keluar dari jendela itu, karena jendelanya didesain ini merah bentuknya gini, ini biru bentuknya gini dan sebagainya, akhirnya terjadi bagus sekali. Jadi ini bagaimana kalau warna dari kaca jendela telah direncanakan oleh sang arsitek untuk memberikan warna dalam katedral persis seperti yang ia kehendaki. Nah, sekarang diterapkan kepada penulisan Alkitab. Bagaimana kalau kepribadian manusia yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya itu telah dibentuk oleh Allah menjadi suatu kepribadian yang cocok persis untuk menyampaikan firman yang diberikan kepadanya. Siapapun yang nulis firman itu, apakah Maleakhi yang identitasnya tidak jelas, atau mungkin Daud, atau mungkin Musa, dari sejak ayah ibunya atau kakek neneknya, Tuhan sudah mengatur dengan providensialnya. Orang ini kawin dengan orang ini, orang ini kawin dengan orang ini, nanti anaknya kawin begini dan sebagainya. Akhirnya lahir orang seperti Musa, seperti Daud, dan kepribadian orang itu persis seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada waktu dia memberikan firman, firman itu juga persis seperti yang dia kehendaki. Tidak bisa Tuhan yang Maha Kuasa melakukan itu. Itu yang memang dia lakukan. Dan ini jawabannya bisa saya berikan. Kalau ada orang liberal memberikan omongan sesatnya yang tadi. Sekarang poin yang kedua. Jawaban kedua yang bisa diberikan. Tadi katanya ada faktor manusia pasti dikotori ya. Yesus Kristus adalah Allah. Dan Allah ini dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada saat dia bukan Allah. Tidak ada saat dia baru menjadi Allah.
yang ngomong dia baru menjadi Allah, atau ada saat dia bukan Allah, orang gila dan nabi palsu, terkutuklah dia. Yesus itu Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau manusianya tidak. Dia baru menjadi manusia pada waktu dia menjadi janin di dalam perutnya Maria, lalu dilahirkan dan sebagainya. Dan setelah itu dia Allah dan manusia selama-lamanya. Nah, karena dia Allah dan manusia selama-lamanya, maka bisa dikatakan bahwa dia juga mengandung faktor manusia, bukan? Bukan Allah top, tapi ada manusianya. Jadi ada faktor manusia. Tapi Allah bisa menjaganya sehingga dia sama sekali tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Tapi sebaliknya hidup suci murni 100%. Kalau Allah bisa menjaga Yesus yang punya faktor manusia itu sehingga tetap bebas dari kesalahan, mengapa Allah tidak bisa melakukannya dalam penulisan kitab suci? Jadi itu adalah jawab orang-orang liberal itu ya. Ingat apa yang saya ajarkan di sini. Dan biarkan mereka sebarkan penyesatan tidak karu-karuan membuat orang tidak percaya pada Alkitab. Karena orang hanya bisa diperbaiki dengan pemberitaan dari kitab suci, pemberitaan firman. Kalau Alkitab sudah dianggap bukan firman, ya sudah tidak ada cara lain. Sekarang poin kedua. Kasih Allah kepada Israel, ayat 2 sampai ayat 5. Pertama adalah pernyataan kasih Allah, ayat 2, aku mengasihi engkau. So, dalam bahasa Ibrani ini ada dalam bentuk past tense atau waktu lampau. Ibrani tidak membedakan past tense atau perfect tense atau past perfect. Ya, semua bentuknya sama. Tapi pokoknya ini dalam waktu lampau ya. NIV menerjemahkan dalam bentuk perfect tense, I have loved you. Aku telah mengasihi engkau. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi. Bisa mau dikatakan I had love you juga bisa menjadi past perfect, atau sekedar I love you tanpa have atau had menjadikan sekedar past tense biasa. Karena dalam bahasa Ibrani 3 itu tidak dibedakan. Konteksnya menentukan sebetulnya kita milih yang mana. Nah, ini tidak berarti bahwa Allah hanya mengasihi Israel pada zaman dahulu. Tetapi tidak lagi pada saat itu. Kalau kita memang mau pakai terjemahan dari NIV, I have loved you. Ya, dulu sampai sekarang sebetulnya ya. Allah tetap mengasihi pada saat itu. Seandainya cuma I love you dulu toh. Sekarang enggak, tapi I have loved you. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Poin A. Mana ketika ayat 6 mengatakan Allah tidak berubah. Ya, jadi ini tambahan argumentasi ya. Mana ketika ayat 6 mengatakan bahwasanya aku Tuhan atau Yahweh tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah itu tidak berubah. Jadi kalau dia dahulu mengasihi Israel, sekarang pun dia pasti mengasihi Israel. Penerapan saudara, pada saat sudah jatuh ke dalam dosa, apakah saudara sering mengira bahwa Allah tidak mengasihi saudara lagi? Ini tema yang kita bicarakan ya. Saat jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa yang besar dan diulang-ulang dan merasa satu atau dua diampuni, dosa kecil diampuni. Ini besar berulang-ulang, tidak mungkin diampuni. Sekarang gunakan pikiran bukan perasaan. Ayat mana yang bilang begitu? Cuma ada dosa mengucap takwil yang tidak bisa diampuni, dan itu tidak mungkin orang percaya. Tapi kalau saudara orang percaya pasti dosa tidak akan terjadi dalam hidup saudara, dan tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi semua dosa sudah diampuni. Besar atau kecil, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju dan sebagainya. Yesaya 1 ayat 18.
Jadi kalau saudara merasa tidak diampuni, ini yang digunakan pikiran, citra Roh Kudus mengerti Alkitab, bukan perasaan. Dan perasaan itu bisa saja merupakan bisikan setan yang ingin membuat saudara putus asa dan bahkan makin menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya pada saudara. Kalau di tak teringkat dia mengasihi saudara, dia akan terus mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Kalau dahulu, pada waktu saudara masih adalah anak setan, belum Kristen, saudara dikasih, dipanggil, dan diselamatkan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin sekarang setelah saudara menjadi anaknya, saudara justru tidak dikasih dan dibuang oleh Allah? Tak mungkin sama sekali. Mari kita baca teks ini. Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Salah satu teks yang mendukung doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Saya kalau ingin tahu orang Arminian menafsirkan apa ayat ini, kita masih belum percaya, masih anak setan, Tuhan tebus ya. Ya itu kalau kita orang pilihan tentu saja orang pilihan yang belum percaya tetap anak setan. Tapi ditebus dan suatu saat dilahirkan dan lalu diberikan iman dan sebagainya, dia menjadi anak Tuhan. Lalu sekarang sudah anak Tuhan, Tuhannya bosan, dosamu banyak, dibuang. Dulu anak setan dipertobatkan, sekarang anak Tuhan malah dibuang. Itu tidak masuk akal, itu sama sekali tidak logis. Karena poin B, Allah mau berbicara atau menegur Israel melalui Maleakhi. Itu berarti dia masih mengasihi Israel. Kalau dia tidak mengasihi, maka dia tidak akan menegur. Mari kita lihat saudara, Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena itu kalau saudara dapat teguran dari mimbar atau teguran pribadi lebih lagi ya. Pikirkan ya, kalau hamba Tuhan itu mau negur dosa saudara, saudara mestinya berterima kasih. Hamba Tuhan yang tidak mengasihi jemaatnya, dia tidak menegur jemaatnya dosanya, dia akan salahkan setan atau bagaimana, kasih khotbah yang enak didengar kuping, tidak membuat kupingnya panas dengan teguran dan ketaman. Yang penting bagi dia atau jemaatnya senang dia, kumpul banyak, lalu tentu saja duitnya banyak. Ujung-ujungnya selalu duit. Tapi sebaliknya hamba Tuhan yang sejati menegur. Jadi kalau saudara memang orang bodoh, orang bebal, tidak senang teguran, jangan dengar khotbah saya. Cari nabi palsu yang omongannya enak didengar kuping. Kalau saudara tidak pernah satu kali pun merasa kupingnya panas dengar teguran dalam khotbah, saudara mungkin sedang mengikuti nabi palsu. Nabi asli bukannya tidak boleh menghibur. Nabi asli bukannya tidak boleh memberikan berita yang enak. Injil itu kabar baik kok. Itu berita enak. Dosa bisa diampuni, masihnya neraka bisa surga. Itu bisa diberitakan. Tapi juga harus ada teguran. Karena salah satu fungsi yang sangat kuat dari firman Tuhan, saya baca dari
2 Timotius 3:16 adalah menyatakan kesalahan. Ya kalau hamba Tuhan ini tidak pernah menyatakan kesalahan, orang tidak sadar salah, merasa dia baik, jangan-jangan dia bisa lalu pikir, aku bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Dia justru masuk neraka. Pilih hamba Tuhan yang berani menegur dosa tanpa terdengar-dengar. Amsal 3:12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi mirip sekali, mungkin itu kutipan dari sini, saya tidak ngerti. Sekarang ini penerapannya ya. Setiap saudara mendengar teguran melalui khotbah, saat teduh dan sebagainya, ingatlah bahwa itu menunjukkan kalau Allah mengasihi saudara. Kalau tidak pernah ada teguran dari Allah, maka itu justru sesuatu yang berbahaya. Berarti dia sudah tidak gubris saudara. Karena itu saudara, pada waktu ada teguran, jangan keraskan hati saudara. Kalau dia masih mengasihi, saudara mendengar teguran, bertobatlah. Saudara keraskan terus hati saudara, teguran itu tidak ada manfaatnya, maka saudara akan masuk neraka. Kan kita masuk dalam poin yang kedua. Keraguan-keraguan atau ketidakpercayaan Israel akan kasih Allah kepada mereka. Kita lihat poin A, ayat 2b berbunyi, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Engkau itu Tuhan. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, kalimat ini tidak betul-betul diucapkan oleh orang Israel atau Yahudi itu ya. Malaikat hanya membaca pikiran mereka. Malachi menyusun kitabnya dalam bentuk dialog atau debat. Dan memang pendeta juga sering begitu ya. Seringkali ada orang, pendeta tuh kok tahu dosa saya. Ini ada intelnya ya. Ada orang yang lapor-lapor, kurang ajar, siapa orangnya? Padahal tidak, pendetanya tidak tahu. Tapi pada waktu dia menyiapkan khotbahnya, kalau dia pendeta yang betul-betul hamba Tuhan, pada waktu memberikan penerapan, Tuhan membimbing dia sehingga menegur dosa saudara. Padahal dia tidak tahu dosa saudara. Kadang-kadang memang dia tahu, kadang-kadang saya tahu, dan saya sengaja tegur terang-terangan. Tapi sangat sering saya tidak tahu. Jadi kan dia kalimat itu tidak betul-betul diucapkan. Malachi baca pikiran mereka. Dikasih tahu Tuhan mengasihi, pasti protes pikirannya ini. Nah, saya sering juga seperti itu. Kalau saya khotbah ini, orang mungkin akan pikir begini. Maka saya jawab dulu. Keberatan dia, gempur sekalian dulu. Habis tuntas sudah. Karena poin B, orang Israel atau Yahudi itu tahu atau mengerti kitab suci, tapi masih menyaksikan kasih Allah. Karena apa? Pertama, keadaan setelah kembali dari pembuangan jauh lebih buruk. Ya sudah pasti ya. Negaranya dihancur-leburkan, termasuk bait sucinya dihancurkan. Jadi waktu mereka kembali dari pembuangan, keadaannya itu luar biasa buruk, jauh lebih buruk daripada sebelum mereka pergi ke dalam pembuangan. Misalnya keadaan bait Allah pada saat itu. Mula-mula bait Allah tidak ada karena sudah dihancurkan. Waktu mereka pulang itu tidak ada. Lalu mereka membangun kembali kan ya. Tapi membangun kembali itu keadaan bait Allah itu kalah jauh dibandingkan bait Allah yang dahulu yang dibangun oleh Raja Salomo.
Sama seperti misalnya rumah saudara kebakaran, tapi tanahnya akan tetap milik saudara. Waktu kebakaran sudah mengungsi, balik lalu bangun lagi, tapi duitnya tidak cukup untuk bangun seindah yang lama. Maka rumah saudara sekarang dalam kondisi jauh lebih jelek daripada dulu sebelum terjadi kebakaran. Sebetulnya mestinya bersyukur masih tetap punya rumah biarpun lebih jelek. Tapi adalah kebiasaan manusia. Dulu bagus ya sekarang setidaknya sama. Kalau lebih jelek, mereka merasa kenapa Allah kasih aku gereja yang lebih jelek atau rumah yang lebih jelek. Kenapa Allah katanya mengasihi kok bait Allahnya model seperti ini dibandingkan bait Allah kalau belum tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat Esra pasal 3:12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu. Mereka dalam pembuangan kan 70 tahunnya. Jadi harus yang kembali ini hanya yang tua-tua yang tahu bait Allah yang dulu. Ya. Mereka menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ada yang cukup senang, pokok bisa pulang dari pembuangan, bisa bangun kembali. Ini orang-orang yang berpikiran positif. Tapi orang-orang yang berpikiran negatif melihat yang dulu lebih bagus. Aduh, ini ya keadaan negeri ini dan sebagainya. Mereka melihat buruknya saja. Dalam hal tertentu seperti ini kita harus belajar memandang secara positif. Memandang secara negatif membuat kita bersungut-sungut, sedih, putus asa, dan sebagainya. Memandang secara positif membuat kita bisa bersyukur, memuji Tuhan, dan sebagainya. Yang kedua, sekalipun mereka masih sudah kembali dari pembuangan, tetapi mereka masih belum merdeka. Mereka masih berada di bawah kekuasaan Persia. Dan yang ketiga, Mesias yang dijanjikan mulai zamannya Abraham, bahkan sebetulnya mulai zamannya Adam ya. Kejadian 3:15. Tidak kunjung datang. Kapan? Jadi Israel meragukan kasih Allah karena mereka melihat sikonnya. Karena sikon yang di sekitar mereka kelihatannya tidak cocok dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Siapa yang laki-laki ya, ini perasaannya. Kalau mau pakai pikiran, di mana dikatakan kalau Allah mengasihi mereka, mereka pasti semuanya serba enak, serba lancar, tidak ada penderitaan. Serba kaya, berbagai di mana? Jadi sekarang ini kita dalam masa resesi. Kalau kita melihat sikon, dan saudara termasuk orang yang terpengaruh oleh resesi itu, maka sikon kelihatannya tidak cocok dengan firman atau janji Tuhan. Tapi masih pikir dulu, memangnya ada firman Tuhan atau janji Tuhan seperti itu? Bahwa saudara tidak pernah ngedrop dalam keuangan, dalam kesehatan, dan sebagainya. Jangan main perasaan. Jangan hanya lihat sikon tanpa firman Tuhan. Jangan berpikiran negatif, berpikirlah secara positif. Kalau saudara turun keuangan, setidaknya masih bisa hidup, masih bisa makan 3 kali sehari, daripada orang bambung-bambung tinggal di bawah jembatan. Kalau masih bisa tinggal di sebuah rumah, biarpun masih kontrak, bukan rumah sendiri. Jadi saudara, maukah tetap percaya pada
firman atau janji Tuhan bahwa dia mengasihi saudara. Tuhan bilang saudara dikasih, dia mengasihi saudara. Tapi dia tidak pernah janji keadaannya selalu bagus. Itu ajaran teologi kemakmuran yang sesat. Bisa naik turun, bisa mikul salib, bisa bangkrut seperti Ayub. Bisa sakit, ya seperti saya. Banyak penyakit, makin tua makin banyak penyakit. Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihi? Sekarang kita masuk poin ketiga, Maleakhi membuktikan kasih Allah. Dalam ayat 2b sampai dengan ayat 4. Poin A, Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Ini isi dari ayat 2b yang 4 ya. Esau adalah anak yang sulung sehingga seharusnya sedikitnya dia mempunyai hak yang sama dengan Yakub. Biasanya anak sulung itu terima 2 bagian ya. Jadi kalau 2 anak, maka warisan dibagi 3. Dan anak sulung terima 2 bagian, anak yang lain terima 1 bagian semua. Tapi Esau ternyata tidak dikasih oleh Allah. Kita lihat poin B. Aku ini Allah, mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Apa artinya saudara? Pertama saudara, membenci itu memang bisa. Saya katakan bisa ya. Berarti kurang mengasihi. Jadi itu memang cara mereka bicara. Kalau dia berkata, aku mengasihi A lebih daripada B, maka dia akan mengatakan, aku cinta A, aku benci B. Itu cara mereka ngomong. Seringkali seperti itu. Jadi membenci itu bisa diartikan kurang mengasihi. Dan hal seperti ini sering digunakan dalam Alkitab ya. Saya berikan contoh pertama poin A. Dalam Kejadian 29 ayat 31. Terjemahan hurufiahnya seharusnya adalah Lea dibenci. Bukan seperti terjemahan LAI, Lea kurang dikasih, tidak. Lea dibenci. Dan kata bahasa Ibrani yang dipakai adalah kata yang sama yang dipakai dalam Maleakhi 1 ayat 3 ini. 3a ini. Artinya bisa dilihat dari Kejadian 29 ayat 30, yaitu Yakub lebih mencintai Rachel daripada Lea. Maka dikatakan Yakub cinta Rachel, Yakub benci Lea. Lea dikatakan dibenci. Itu cuma kurang dikasih. Nyatanya dia anaknya banyak. Dibenci, bisa punya anak banyak. Dari mana? Tentu bukan betul-betul dibenci. Lihat ya, Kejadian 29, 30, 31. Yakub mengambil Rachel juga, malah ia lebih cinta pada Rachel daripada pada Lea. Ini setelah dia mendapatkan Rachel setelah kerja 7 tahun lagi ya. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, terjemahan kita, dibukanya kandungannya tapi Rachel mandul. Terjemahan kita tidak dicintai, tapi King James dan RSV, Lea was hated. Kata Ibrani sama. Lea dibenci. Contoh yang kedua, poin B, dalam Ulangan 21 ayat 15-17. Kata-kata tidak dicintai, terjemahan hurufiahnya sebetulnya juga adalah yang dibenci. Ya, Ulangan 21, 15-17. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-lakinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya pada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan kepada anak sulung, tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung pada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya.
Sebab dialah kegagalannya yang pertama-tama, dialah empunya yang hak kesulungan. So, pertama-tama saya agak menyimpang sedikit ya. Ayat ini tidak mengizinkan orang punya dua istri atau poligami ya. Apabila seorang punya dua orang istri, bukan izin, sama sekali bukan izin. Dilarang poligami. Tuhan tidak ciptakan satu Adam dan dua Hawa atau empat Hawa. Satu Adam dan satu Hawa. Keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya atau kelimanya atau kesepuluhnya, tidak. Tapi mengapa di sini orang yang punya dua orang istri? Tuhan tahu larangan poligami itu pasti dilanggar. In case atau dalam kasus larangan poligami dilanggar, orangnya punya lebih dari satu istri, maka diberikan hukum ini. Tapi dia tetap punya dua istri, itu tetap dosa. Tapi kalau dia lalu istri yang dicintai itu punya anak, tidak bersuruh, tidak suruh diberikan warisan 2 kali lipat, dosanya tambah double. Ini terjemahan dari King James ya. Semua yang biru-biru di sini yang tidak dicinta, tidak dicinta semua. Ini King James pertama, another hated. Seorang yang lain dibenci. Lalu the hated, yang dibenci. That was hated, yang dibenci. The hated, yang dibenci. The hated, yang dibenci. Ini memberikan terjemahan yang hurufiah. Sekarang poin C. Bandingkan Lukas 14 ayat 26 dengan Matius 10 ayat 37. Jadi ini bisa ada dalam perjanjian baru juga. Dari perbandingan ini bisa kita dapatkan bahwa membenci bapak, ibu, dan sebagainya artinya adalah kita harus mengasihi Allah atau Yesus lebih dari mereka. Lukas 14 ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kalau membenci di sini betul-betul diartikan membenci, maka harus membenci bapaknya, ibunya. Ini sudah melanggar hukum kelima, serta tabrakan dengan hukum kelima. Membenci istrinya, tabrakan lagi dengan banyak ayat yang harus kasihlah istrimu dan sebagainya. Membenci anak-anaknya, kasihlah sesama manusia, anak juga manusia, saudara yang laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Padahal ayatnya kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Bagaimana dirinya dibenci? Suruh bunuh diri, suruh sakit terus, tidak boleh. Tapi mengapa ayatnya mengatakan kalau datang kepada Yesus dia harus membenci? Kalau tidak demikian, dia tidak dapat jadi muridku. Nah, ini membenci dalam arti kurang mengasihi. Saudara datang pada Yesus, tetap harus mengasihi bapak, ibu, istri, anak, dan sebagainya. Tapi tetap harus lebih mengasihi Yesus ataupun Allah daripada keluarga atau teman atau pacar atau siapapun juga, bahkan daripada diri saudara sendiri. Dan ayat paralelnya dari Lukas 14 ayat 26 ini adalah Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini memang terjemahnya mengasihi lebih. Yang ini menggunakan kata membenci. Nah, karena dua ayat paralel, maka membenci dalam ayat 26 ini, Lukas 14:26 ini artinya kurang mengasihi ya dibandingkan dua teks ini. Siapa yang saudara kasih? Pacar, suami, istri, anak, orang tua, teman, saya tidak peduli siapa. Bandingkan kasih saudara kepada orang itu dengan kasih saudara kepada Yesus.
Kalau saudara mengasihi orang itu siapapun dia adanya, atau mengasihi diri saudara sendiri lebih dari Yesus, saudara tidak layak untuk datang kepada Yesus. Kita tidak bisa menjadi murid dia. Yesus atau Allah itu prioritas pertama. Kita kasih di atas segala sesuatu dan semua orang. Kalau tidak seperti itu, saya tidak layak bagi dia, saya tidak dapat menjadi muridnya. Jadi yang mengasihi orang manapun lebih dari Tuhan, bertobatlah. Ya, saudara, ini kemungkinan arti yang pertama, tapi saudara, ada arti kedua. Ini menunjuk pada predestinasi atau pemilihan, di mana Allah memilih Yakub tapi menolak Esau. Dan memang ayat itu, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, itu dikutip dalam Roma pasal 9. Saya baca mulai ayat 10 sampai ayat 16. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi anak hamba, anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ini pasti dikutip dari Matius 1 tadi. Jika demikian, apa yang kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Ini jelas teks predestinasi. Dan ayat itu dikutip di sini, jelas bencinya itu benci sungguh-sungguh. Allah memang membenci reprobate. Dia mengasihi hanya elek, orang pilihan. Dia membenci reprobate. Tempoh hari dalam pelajaran saya sudah pernah mengajarkan. Jadi orang-orang reprobate dibenci dari kekekalan. Poin C, Maleakhi tidak terlalu menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kasihnya pada Yakub. Tapi Maleakhi lebih menekankan bagaimana Allah menunjukkan kebenciannya kepada Esau. Kita lihat dalam ayat 3b dan ayat 4. Tetapi membenci Esau, ini buntutnya dari tadi itu ya. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Poin keempat, ayat keempat, apabila Edom berkata kami telah hancur tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Dari ayat ini bisakah membenci diartikan kurang mengasihi? Nah, masuk akal. Ini betul-betul benci. Diruntuhkan dan sebagainya. Mereka bilang, mau tak bangun, tak hancurkan lagi. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ini tidak mungkin kurang mengasihi, ini benci yang betul-betul benci. Itu pertama ya, sekarang kita bandingkan Israel atau Yehuda ya dengan Edom ya. Baik Israel atau Yehuda maupun Edom sama-sama dikalahkan oleh Nebukadnezar, Babilonia. Tapi kalau Israel bisa kembali, biarpun dalam keadaan buruk negara dan baik Allahnya waktu dibangun kembali, Edomnya malah tidak kembali belas. Jadi ini perbandingan kelihatan. Israel sebetulnya dikasih Mas ya. Kedua, Edom mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Aku akan membangunnya kembali, Allah dia. Dan mereka yakin mereka bisa bangun dari kejatuhan mereka. Tapi Tuhan berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena Tuhan akan merobohkan apa yang mereka bangun.
Dan memang sejarah menunjukkan bahwa Edom dikalahkan dan dihancurkan oleh berturut-turut ya. Persia, Nabatean, orang Yahudi di bawah Makabe, Makedonia, dan orang Islam. Mereka tidak pernah bangkit. Ayat 3 yang menunjukkan kejatuhan Edom telah terjadi dan telah dilihat oleh Israel atau Yehuda. Ayat 4 yang menunjukkan bahwa Tuhan akan menghancurkan usaha Edom untuk bangkit kembali. Ini suatu nubuat dan pasti akan terjadi dan akan dilihat oleh Israel atau Yehuda. Sekarang kita lihat ayat 5. Bandingkannya, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Dan ketika Edom disebut daerah kefasikan, ayat 4. NIV menerjemahkan the wicked land, tanah atau negeri yang jahat. Ini kontras sekali dengan sebutan Holy Land atau tanah atau negeri kudus bagi Kanaan atau Israel. Yang keempat, tentang Edom dikatakan bahwa Tuhan murka selama-lamanya. Ayat 4. Kepada Israel dia juga murka tapi hanya sementara. Mari kita lihat Mazmur 89 ayat 31 dan 34. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gagah dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tapi kasih setiaku tidak akan kujatuhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi akan dipukul memang. Tapi ayat 34-nya apa? Kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Kalau kita, apakah mereka masih bangsa pilihan? Tidak. Karena saudara, Israel itu tipe dari gereja. Gereja sudah muncul, sudah dikenapi tipenya, anti-tipenya sudah datang, tipenya masih selalu dibuang. Jadi sekarang hal ini berlaku untuk gereja atau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau kita berdosa, kita dihajar. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan dijauhkan daripada kita. Dan dia tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaannya kepada kita yang adalah sungguh-sungguh anak-anaknya. Saudara sedang menderita? Itu suatu penghiburan, bukan main. Tetap dikasih. Kalau saya lihat kondisi saya, sudah jantung, fisiknya terus menurun, dan ketambahan bahu. Apakah saya harus beranggapan Allah tidak lagi mengasihi saya? Laki-laki jangan melihat sikon. Laki-laki kita harus memandang secara positif. Setidaknya mesti bisa ditangani. Dan gereja punya uang untuk menangani itu. Saya juga punya uang untuk menangani itu. Sebetulnya. Memang merupakan tanggung jawab gereja untuk menangani itu. Memang belum tahu nanti hasilnya bagaimana. Tapi berpikiran positif itu membuat kita bisa bersyukur dan bukannya bersungut-sungut. Kok ditambahi lagi sakit ini sudah sakit jantung kok. Kalau mari kita lihat Mazmur 103 ayat 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Perhatikan ini ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Saudara, ini hanya bisa berlaku untuk orang yang ditebus oleh Tuhan, oleh Kristus. Karena ini kayaknya ketidakadilan ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Dia itu adil. Orang berdosa yang harus dihukum setimpal.
Tapi untuk kita yang percaya, hukuman kita sudah ditanggung Kristus. Maka untuk kita yang percaya saja bisa berlaku hal seperti ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Mestinya kita masuk neraka. Tapi kita tidak dimasukkan neraka. Karena hukuman kita sudah dipikul oleh Kristus. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Karena pembalasannya sudah dipikulkan kepada Kristus. Jadi kalau dikatakan tidak selalu yang menuntut dan tidak selama-lamanya yang mendendam, konteksnya menunjukkan bahwa ini ditujukan hanya untuk orang-orang percaya, saudara, bukan semua orang. Orang yang tidak percaya, dia akan selama-lamanya mendendam, seperti murka selama-lamanya pada Edom tadi, dan dia akan membalas kita yang tidak percaya setimpa dengan dosa kita, dan setimpa dengan kesalahan kita. Karena kita lanjutkan dengan ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Laki-laki bicara orang yang takut akan Dia, ini jelas orang-orang yang percaya. Ya, ayat 11 dan 12 juga dosanya bisa dijauhkan. Kalau bukan orang yang percaya tidak mungkin. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 14-nya suatu penghiburan kalau saudara jatuh dalam dosa. Tuhan itu tahu saudara itu tidak punya kekuatan apa-apa. Jatuh dalam dosa sehebat apapun bisa saja. Tapi tetap bisa diampuni karena Tuhan tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini cacing yang tidak berarti. Kalau dia tahu bahwa kita itu Simpson, lain ceritanya. Dosa sedikit dianjurkan mungkin. Tapi dia tahu kita itu debu, cacing, dan sebagainya. Maka dia selalu mengampuni. Tapi ingat, syarat adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Mazmur 36, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi dia penghajar itu sebentar saja, sesaat. Seumur hidup lebih panjang, dia murah hati. Panjang malam ada tangisan karena kita dihajar, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai, kita sudah dicabut ajarannya. Jadi ini untuk orang percaya orang Israel atau Yehuda pada saat itu, sedangkan kepada Edom dia murka selama-lamanya. Ini kontras antara sikap Allah kepada orang pilihan atau elect dan sikap Allah kepada orang yang tidak dipilih atau reprobate. Poin kelima, sekarang perlu dipertanyakan, apakah ayat 5 menunjukkan kasih Allah kepada Edom atau non-Israel atau non-Yehuda? Tidak. Perhatikan penjelasan di bawah ini ya, ayat 5 kita baca dulu. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. NIV menerjemahkan, Great is the Lord even beyond the border of Israel. Maha besar Tuhan atau Yahweh bahkan sampai melalui perbatasan Israel. Tetapi saudara, kata bahasa Ibrani-nya yaitu me'al bisa berarti above, over, upon, atau atas atau di atas. Jadi arti kalimat ini adalah Tuhan Maha Besar atas daerah Israel. Berarti sampai di luar ini salah. Jadi ayat 5 ini menunjukkan kasih Allah kepada Israel, bukan kepada Edom ataupun non-Israel. Tafsiran ini lebih cocok dengan konteks, karena konteks ini justru menunjukkan kasih Allah kepada Israel dan tidak kepada Edom atau non-Israel. Juga tafsiran ini didukung oleh Septuaginta. Septuaginta ini perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani.
dan juga didukung oleh Latin Vulgate, Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Saudara, saya berikan kesimpulan dalam bagian ini. Maleakhi ingin berkata, bandingkan nasibmu dengan Edom. Nasibmu masih jauh lebih baik daripada nasibmu masih jauh lebih baik dari nasib mereka. Jadi itu merupakan bukti kalau Allah mengasihi kamu. Hal yang penting yang bisa kita pelajari di sini adalah dalam menghadapi gereja yang rusak atau bejat, atau anak yang rusak atau bejat, atau orang siapapun yang rusak atau bejat, hal yang pertama diberitakan adalah kasih Allah. Memang nanti kita akan melihat bahwa Maleakhi juga menegur, dan tetapi tegurannya akan sia-sia kalau mereka tidak diyakinkan lebih dulu bahwa Allah mengasihi mereka. Jadi kalau menghadapi gereja atau orang Kristen yang rusak, jangan terus-menerus menegur atau mengancam mereka dengan hukuman Allah. Beritakanlah kasih Allah terlebih dahulu, khususnya yang Ia tunjukkan di kayu salib. Dengan kata lain, beritakanlah Injil kepada mereka dan tekankanlah kasih Allah atau Kristus kepada mereka. Kalau saudara kita masuk dalam poin yang ketiga, menyadari kasih Allah kepada kita. Kalau saudara masih sering membolos dalam kebaktian atau PA, sering tidak saat teduh, memelihara dosa-dosa tertentu, mengeluarkan uang atau tenaga atau pikiran waktu sesedikit mungkin untuk Tuhan, maka saudara bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Itu bisa terjadi karena saudara tidak atau kurang menyadari kasih Tuhan. Saya bisa sadar atau percaya akan kasih Allah pada saudara. Pertama, kalau mau sadar ya, pertama lihat ke belakang. Maleakhi mengajak bangsa Israel melihat ke belakang, kepada Yakub, Esau, Edom, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat ke belakang, kepada salib atau pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu bukti kasih Allah kepada kita. Roma 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Dia tidak kasih kepada kita, mengapa gerangan Dia mau mati untuk kita? Kedua, lihatlah pada predestinasi atau pemilihan yang dilakukan oleh Allah tadi diri saudara. Ini kalau saudara yakin saudara itu anak Allah, ya, berarti saudara dipredestinasi kalau selamat, saudara elek, orang pilihan. Maleakhi mengajak Israel melihat pada pemilihan Yakub dan Israel. Kita juga perlu melihat hal itu. Saya bisa menjadi orang Kristen karena Allah telah memilih atau menentukan saudara untuk menjadi anaknya. Dan dalam pemilihan itu Ia memilih saudara sedikit pun bukan karena adanya kebaikan apapun dalam diri saudara. Kita bukan Armenian. Allah lihat bakal baik, maka dipilih. Teologi tolol. Mari kita lihat Roma 9 ayat 11, 15 sampai 18. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kata-kata berdasarkan panggilannya itu salah terjemahnya, berdasarkan Dia yang memanggil sebetulnya. Jadi bukan tergantung perbuatan anaknya. Anaknya lahir saja belum ada kebaikan atau kejahatan kok. Lalu kita lihat ayat 15. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku mau menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya nama aku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Predestinasi semata-mata tergantung kedaulatan Allah.
2 Timotius 1:9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dan Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan itu adalah bukti bahwa dia mengasihi saudara. Sekarang poin yang 3, bandingkan diri saudara dengan orang lain. Maliaki mengajak Isa untuk membandingkan diri dengan Edom. Kita perlu juga melakukan hal itu, tetapi harus secara positif. Kalau kita miskin, kita bandingkan dengan yang kaya. Kita sakit, kita bandingkan dengan yang sehat. Maka ini secara negatif ya. Ini negatifnya ya. Bandingkan dengan orang yang lebih kaya, lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng, dan sebagainya. Ini salah. Jangan bandingkan cara seperti ini. Mengapa saudara bukannya membandingkan diri dengan orang lebih miskin, lebih sakit, lebih menderita dari kita, lebih jelek dari kita? Tetapi yang terutama, kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain atau orang kafir dalam hal rohani. Mungkin ada orang yang kaya, sehat, cantik, ganteng, dan sebagainya, tapi dia bukan anak Allah. Mau tukar tempat sama dia? Nasib saudara tetap jauh lebih baik dari dia. Sama seperti nasib Lazarus jauh lebih baik dari nasib orang kaya dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Karena kalau saudara selamat, maka itu menunjukkan Allah mengasihi saudara, dia memilih dari kekekalan. Dia dari kekal sampai kekal dia mengasihi saudara. Yang ganteng, kaya, dan sebagainya, tapi rohaninya tidak ada. Allah benci dari kekalan sampai kekalan. Yang keempat, percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan saudara. Kalau firman Tuhan bertentangan dengan perasaan, yang pasti yang salah adalah perasaan kita dan bukan firman Tuhan yang salah. Contoh dari teks kita ini ya, ayat 2, firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Tapi perasaan Israel atau Yehuda, Allah tidak mengasihi mereka. Mana kalau membuktikan bahwa firman Tuhan benar, bukan perasaan Israel atau Yehuda. Camkan itu saudara ya. Firman Tuhan selalu lebih benar dari perasaan saudara. Dan setan memang seringkali menggoda kita, sehingga kita merasa tidak dicintai, merasa dibenci, bahkan merasa tidak dipedulikan, tidak digubris. Khususnya pada waktu-waktu di mana kita menderita, doa kita tidak dijawab, dan sebagainya. Maka ada perasaan-perasaan seperti itu. Jangan bergantung pada perasaan, tapi pikiran yang mengerti firman, dengan pancaran Roh Kudus, itu yang kita pegang. Poin B, saudara. Ayat 4, Edom merasa yakin bahwa mereka bisa bangun. Tapi firman Tuhan berkata mereka tidak mungkin bangun. Sejarah membuktikan firman Tuhanlah yang benar. Laki-laki perasaan ini membahayakan. Ya. Karena kalau saudara merasa bahwa Allah tidak atau kurang mengasihi saudara, jangan pedulikan perasaan itu. Itu laki-laki saya tekankan ini hanya berlaku untuk saudara yang betul-betul anak Allah. Bacalah dan renungkan firman Tuhan yang jelas menunjukkan Allah mengasihi saudara. Ya 3:16, Roma 5:8, yang satu ini sudah kita baca, ya 3:16 tak perlu saya baca, saya sudah tahu ayatnya. Percayalah kepada firman Tuhan, bukan pada perasaan saudara. Saudara, maka saya melakukan keempat hal di atas ini, supaya saudara bisa menjadi orang yang sadar, percaya, yakin akan kasih Allah pada saudara. Karena ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Merasa dibenci itu frustrasi, sedih, bisa depresi, bisa tidak karu-karuan. Tapi merasa dicintai oleh Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Kita lebih banyak bersyukur, bukannya bersungut-sungut, memuji Tuhan dan sebagainya. Saudara dibenci orang atau dikasih orang saja, jauh lebih senang dikasih orang kan. Apalagi
antara dibenci Allah dan dikasih Allah. Karena pelajarannya begitu bagus, begitu penting. Khususnya kalau saudara sering bersungut-sungut, kurang ini, kurang itu, dan merasa tidak dipedulikan oleh Allah. Belajar untuk pakai otak. Baca Alkitab, Allah mengasihi aku. Abaikan perasaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman. Dan di atas semuanya kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Kalau kami seringkali melihat sikon dan menyoroti secara negatif, melihat perasaan, dan menganggap bahwa Engkau tidak peduli, tidak mengasihi, atau bahkan benci kami, ampunilah kami. Tolong kami belajar dari khotbah hari ini untuk menyadari bahwa kalau kami memang orang pilihan, kalau kami memang anak-anak Allah yang sejati, Engkau pasti mengasihi, tak peduli sikonnya bagaimana, tak peduli perasaan kami bagaimana. Dan bila kami bisa mengucap syukur dan memuji Engkau dalam segala sikon, mengatasi perasaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.